Tim Liu Xuan, bersama Lu Ming dan yang lainnya, mendarat di meteorit tersebut, tetapi mereka tidak mengikuti, melainkan jatuh di sisi lain meteorit tersebut, terpisah oleh jarak yang jauh. Meskipun mereka berasal dari Sekte Pedang Api Suci, mereka kompetitif. Setelah mendarat di meteorit tersebut, Lu Ming duduk bersila, mengetahui lautan, dan mulai mengamati batu giok mimpi. Di area umum batu giok mimpi, ia dapat melihat banyak informasi berguna. Selama periode waktu ini, perhatian ras-ras besar di alam semesta terfokus pada bintang induk naga, sehingga sebagian besar topik juga dibahas seputar bintang induk naga. Setelah menjelajah, Lu Ming mendapatkan beberapa informasi bermanfaat. 18 titik lemah kini berada di tangan 18 ras kuat, dan mereka dikontrol dengan ketat. Jika ingin melewati 18 titik lemah tersebut, ia perlu memberikan banyak kristal dewa atau ramuan raja kepada ras-ras tersebut. Lu Ming mau tidak mau merasa bahwa di dunia ini, menjadi orang besar adalah kenyataan pahit, yang sama dimanapun. Bintang induk ras naga adalah milik ras naga, bukan milik ras lain. Namun, 18 ras tersebut memiliki 18 titik lemah. Jika orang lain ingin melewatinya, mereka harus membayar. Ini bukan karena kekuatan. Jika kekuatannya lemah, maka akan dihancurkan oleh orang lain. Jika kekuatannya kuat, orang lain hanya bisa menuruti perintah. Di saat yang sama, Lu Ming mengetahui bahwa titik lemah ini hanya muncul sekali dalam 33 tahun. Terakhir kali, berbagai kelompok etnis besar telah mengirimkan orang, tetapi tampaknya mereka telah menderita kerugian besar. Kebanyakan dari mereka gagal dan jatuh. Bahkan pada saat terlemah sekalipun, tidak mudah untuk melewatinya, sangat berbahaya. Namun, setelah 33 tahun berikutnya, beberapa orang kuat berspekulasi bahwa kali ini, seharusnya lebih baik, tidak seberbahaya terakhir kali, dan seharusnya lebih baik untuk melewatinya. Sulit membayangkan bahwa ada 49 naga di langit dan bumi. Sulit membayangkan bahwa ada 49 naga di langit dan bumi. Lu Ming menghela napas. Lu Ming terkejut melihat beberapa orang mempopulerkan asal-usul bintang ibu naga di area publik. Beberapa ras kuat memiliki bintang induknya sendiri, dan semuanya dibiarkan oleh pembukaan langit dan bumi, serta melahirkan dewa-dewa primitif. Mereka sangat misterius, klan naga sangat kuat. Pada puncaknya, mereka dapat menempati peringkat 5 besar di alam semesta. Bintang induk dari keluarga naga telah melahirkan 49 naga primitif, yang sangat mengerikan. Tidak heran jika banyak orang ingin datang ke bintang induk Longzu untuk mencari peluang. Berapa banyak peluang yang bisa didapat bagi bintang induk naga, yang telah melahirkan lebih dari 49 naga primitif dan telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Intinya, segel itu sudah disegel selama puluhan tahun. Berapa banyak harta karun yang akan ada? Hati Lu Ming sangat panas. Tubuh roh primitif yang ia kembangkan adalah tubuh naga primitif, yang perlu terus-menerus dipadatkan. Akan sangat membantunya jika ia bisa mendapatkan harta karun tentang naga primitif di bintang ibu naga. Lagi pula, Qiu Yue dan Xian Yanxing mungkin berada di bintang ibu naga, dan ia harus pergi. Tunggu, ibu naga punya segel yang begitu kuat. Jika Xiao Xing ada di bintang ibu naga, bagaimana dia bisa masuk? Lu Ming mengerutkan kening dan memikirkan kemungkinan itu. Para ahli teratas dalam daftar klan naga Hong Huang tidak bisa masuk. Xian Yanxing, bisakah kita? Qiu Yue masuk melalui susunan transmisi pangkalan rahasia klan naga, yang bisa dijelaskan. Tapi bagaimana dengan Xian Yanxing? Tetapi jika Xian Yanxing tidak ada di bintang ibu naga, mengapa peta di kartu giok itu menunjuk ke sini? Terlebih lagi, usianya masih ribuan tahun. Apa rahasianya? Lu Ming tak dapat membayangkannya, jadi ia harus menunggu hingga memasuki bintang induk naga dan menjelajahinya perlahan. Boom, disinilah sebuah meteorit meledak di kejauhan, lalu cahayanya menyambar dan menerangi langit. Ada yang bertarung, Lu Ming, Men Ning, dan yang lainnya terkejut dan melihat ke sisi lain. Mereka berjauhan, tetapi langit berbintang terbuka dan tak ada tempat berteduh. Dengan penglihatan Lu Ming dan yang lainnya, kita masih bisa melihat beberapa dari mereka. Banyak tokoh saling bertarung bersama, sangat tragis, dan ada yang gugur. Di alam semesta yang luas, beberapa kekuatan ras adalah musuh bebuyutan. Begitu bertemu, mereka mudah pecah menjadi perang, seperti klan burung pipit suci dan klan piton Gletser. Men Ning menjelaskan, wajahnya serius. Yang lain pun sama, sekarang di Sungai Bintang di sekitar bintang induk naga, entah berapa banyak Tian Jiao yang telah berkumpul. Jika seseorang ceroboh, perang besar akan pecah. Mereka harus berhati-hati, atau mereka akan terbunuh sebelum memasuki bintang induk naga, yang akan merugikan mereka. Setelah bertempur cukup lama, kedua belah pihak mengalami banyak kekalahan dan tampak ketakutan. Perang akhirnya berakhir dan satu persatu pihak mundur. Namun, perang semacam ini tak terelakkan. Tak lama kemudian, pertempuran besar kembali terjadi di langit berbintang, dan pertempurannya sangat sengit. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, akan terjadi perang besar di langit berbintang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Lu Ming dan yang lainnya akan tinggal untuk menyaksikan puluhan pertempuran. Hari itu, Lu Ming dan meteorit mereka tiba-tiba berteriak. Hal ini membuat Men Ning dan yang lainnya berdiri dan membentuk lingkaran. Kekuatan sihir mereka aktif dan dengan waspada menatap ke arah suara itu. Pada saat ini, terdengar beberapa teriakan, sangat menyedihkan. Itu Liu Xuan di sana. Seorang pemuda berbicara dengan wajah pucat dan keringat dingin. Arah itu memang tempat Liu Xuan dan yang lainnya menetap. Ayo pergi, keluar dari meteorit ini. Men Ning membuat keputusan dan ingin membawa orang-orang itu pergi, tetapi pada saat ini, sebuah Streamer datang dengan cepat. Itu Liu Xuan. Mereka melihat sekilas bahwa Liu Xuan dikelilingi oleh Streamer ini. Saat itu, wajah Liu Xuan dipenuhi kepanikan. Dia bergegas ke sisi Lu Ming dan meraung, Men Ning, tolong aku, kau tolong aku. Sialan, orang ini mencoba menarik kita. Men Ning meraung. Liu Xuanfei berteriak pada mereka, berharap membawa bencana ke timur. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul. Tubuh Liu Xuan tiba-tiba dipenuhi cahaya hitam yang kuat, lalu tubuhnya menegang, cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Liu Xuan menjerit getir, keningnya bercahaya dan jiwanya melesat keluar bersama cahaya hitam itu. Lu Ming dan yang lainnya terkejut karena jiwa Liu Xuan akan direnggut. Aneh, tolong aku, Bung Ning, Lu Ming, tolong aku. Liu Xuan meraung liar, dan jiwanya berjuang keras, tetapi sia-sia.
Sesaat kemudian, jiwanya melayang pergi, dan kemudian ia ditangkap oleh seorang pemuda kurus berpakaian hitam. Jiwa Liu Xuan direnggut dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Jiwa baik lainnya, hehe, bagus, bagus. Si kurus berpakaian hitam itu menyeringai, mengeluarkan sebuah kendi kayu, dan memasukkan jiwa Liu Xuan ke dalamnya. Apakah kau, seorang penyihir? Mulut Manning terbuka pucat. Hei, sedikit pencerahan, kami dari klan penyihir. Sebuah suara dingin terdengar, bukan dari pemuda kurus sebelumnya, tetapi dari arah lain. Di arah lain, beberapa pemuda berjubah hitam muncul. Total ada 4 orang, ditambah yang sebelumnya, totalnya 5 orang. Mereka mengenakan jubah hitam, yang disulam dengan pola-pola aneh. Mereka tipis dan kurus, seperti kulit dan tulang. Mereka penuh dengan cahaya hitam, dan mereka tampak sangat jahat. Penyihir, mata Luming sedikit menyipit. Ini adalah kedua kalinya dia melihat seorang penyihir. Pada awal Taiksu Seng Chao, ada seorang kaisar kuasi Wuzu yang membantu orang-orang barbar untuk berurusan dengan Taiksu Seng Chao, tetapi akhirnya diblokir oleh pedagang biru dengan kekuatan jiwa. Selain itu, Man Huang belakang tidak tahu bagaimana menyinggung klan penyihir dan dibunuh oleh klan penyihir yang kuat. Man Ning dan yang lainnya hadapi, sulit untuk melihat yang ekstrim, tetapi juga takut pada yang ekstrim. Para penyihir adalah ras yang sangat terkenal di alam semesta Hong Huang, bukan hanya karena mereka sangat kuat dan menempati peringkat tinggi dalam daftar ribuan suku di Hong Huang, tetapi juga karena metode para penyihir sangat aneh dan mengerikan, dan tindakan mereka sangat kejam. Para penyihir sering mengekstrak jiwa makhluk lain untuk berlatih, yang terkenal kejam. Tentu saja, para penyihir sangat bijaksana. Mereka tidak akan menyinggung ras-ras yang lebih kuat dari mereka, tetapi hanya mereka yang lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, para penyihir tidak hanya hidup dengan baik tetapi juga menjadi semakin kuat dalam tahun-tahun yang tak berujung. Jelas, Liu Xuan dan yang lainnya telah diambil dari jiwa mereka oleh para penyihir. Selanjutnya, giliran mereka, Manning dan yang lainnya telah tenggelam. Apa yang harus dilakukan? Suara seseorang bergetar, seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Pergi, seorang pemuda tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak dan ingin melarikan diri. Naif sekali ingin melarikan diri sekarang. Salah satu penyihir muda mengeluarkan sebuah drum kecil dan mengetuknya pelan. Kemudian, ia melihat pemuda yang melarikan diri itu gemetar dan hampir jatuh dari udara. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ketiga boneka itu terbang dengan kecepatan yang mengejutkan. Ah, aku akan bertarung denganmu. Pemuda dari klan Seng Huo Dao meraung, dan cahaya pedang membumbung tinggi. Cahaya pedang yang terang menembus langit berbintang. Pisau itu terbagi menjadi 3 bagian dan menebas ketiga boneka itu. Namun, ketika pemuda dari Sekte Pedang Api Suci itu memotong cahaya pedang, drum di tangan penyihir muda itu berulang kali memukul beberapa kali. Tubuh pemuda dari klan Pedang Api Suci itu bergetar hebat, dan alisnya bersinar. Bahkan cahaya pedang itu redup dan menjadi lemah. Mata Luming sedikit menyipit. Jelas, metode ini adalah serangan jiwa, yang dapat memengaruhi jiwa, seperti klan penyihir yang muncul di wilayah kuasi Kekaisaran Taiksu Seng Chao. Metode ini mirip dengan orang-orang di Jiu Tian Wangfu di Taiksu Seng Chao, tetapi jauh lebih canggih daripada Jiu Tian Wangfu, yang berjarak ribuan mil. Pada saat ini, seperti 2 kacang polong dalam kegelapan, 3 boneka bergegas melewati tubuh muda api suci. Pemuda pisau api suci itu menjerit dengan tangisan pahit. Cahaya hitam muncul di tubuhnya. Kemudian jiwanya ditarik keluar dan tampak persis seperti Liu Xuan sebelumnya. Dia, orang yang sangat cantik, jiwanya telah direnggut, dan pemuda Sekte Seng Huo Dao hanya tersisa 1 tubuh, yang setara dengan jatuh. Man Ning dan yang lainnya pucat pasi. Metode para penyihir terlalu aneh. Mereka ahli dalam menangani jiwa. Kecuali ada harta karun untuk melindungi jiwa, mereka bisa melawannya. Namun, metode barbar tidak hanya itu, bahkan jika ada harta karun untuk melindungi jiwa, mereka juga seringkali tidak dapat menahan serangan para penyihir. Banyak orang yang lebih kuat dari klan penyihir sering kalah di tangan klan penyihir, karena metode pihak lain terlalu kuat untuk dipertahankan. Hei, naif sekali ingin berlari di depan kita. Pemuda penyihir itu mencibir dan meraih jiwa pemuda Sekte Pedang Api dan memasukkannya ke dalam botol. Mereka dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk memurnikan berbagai boneka, bahkan boneka tingkat tinggi, sehingga jiwa di mata mereka adalah harta karun, terutama jiwa Tian Jiao muda. Pertemuan Tian Jiao kali ini, bagi mereka, adalah kesempatan besar, bahkan lebih menarik daripada induk naga. Bintang, mati dengan baik, dan kau tidak akan menderita. Pemuda penyihir lain, Tian Jiao, mencibir. Cepat, semuanya berkumpul, ayo kita keluar bersama. Manning Rod, sampai sekarang, hanya bisa pasrah. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia pasrah, itu mungkin tidak berguna. Seperti yang bisa dilihat dari nasib orang-orang Liu Xuan, mereka tidak dapat ditangkap tanpa tangan mereka. Sepertinya aku masih tidak mau. Aku benar-benar mencari kematian. Seorang pemuda penyihir mencibir, mereka jelas melihat bahwa Manning dan yang lainnya tidak akan ditangkap. Begitu kelima pemuda penyihir itu melambaikan tangan, sejumlah besar boneka muncul di udara, yang mengelilingi Luming dan yang lainnya. Pergi, keluar. Manning sedang minum, hampir saja berdampak. Namun, pada saat ini, suara tenang terdengar, mengapa terburu-buru, bunuh mereka. Luming yang berbicara, Manning baru saja akan bergegas keluar dari tubuh tiba-tiba makan, beberapa terkejut menatap Luming. Membunuh mereka, dia mengakui bahwa kekuatan Luming memang luar biasa, dan telah mematahkan belenggu ilmu rahasia aslinya. Namun, cara klan penyihir terlalu aneh, dan seringkali yang kuat dapat mengalahkan yang lemah. Menghadapi 5 Wuzu Tian Jiao, dia tidak yakin Luming akan menang. Namun, ketika melihat senyum percaya diri Luming, hatinya pun tak kuasa menahan diri. Luming juga tak terduga di matanya. Mendengar kata-kata Luming, Tian Jiao dari 5 penyihir juga tercengang, lalu tertawa. Hahaha, kau dengar itu? Anak itu bilang dia ingin membunuh kita, seorang dewa dan sampah berat. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Aku telah memutuskan untuk mengambil jiwa anak itu. Aku ingin melihat apa yang membuatnya percaya diri. Tian Jiao seorang penyihir tertawa terbahak-bahak. Di alam semesta yang luas, selain 100 ras teratas, ada juga beberapa ras khusus. Mereka adalah para penyihir, tak kenal takut pada siapapun. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, orang-orang dari klan penyihir berada di posisi yang sangat menguntungkan.
Pada saat ini, Tian Jiao, klan penyihir yang pernah melakukannya sebelumnya, memukul genderang di tangannya, dan gelombang suara tak terlihat menghantam Luming. Tubuh Menning dan yang lainnya bergetar, begitu pula Luming. Tubuhnya sedikit gemetar dan alisnya bercahaya. Ia merasa jiwanya diserang oleh kekuatan yang dahsyat, bahkan lukisan Jingyu pun agak sulit dilawan. Gulungan lukisan Jingyu dibuat oleh Jingyu sendiri pada masa itu. Gulungan itu dapat menahan serangan jiwa. Namun, cara serangan jiwa klan penyihir terlalu aneh, yang berkali-kali lipat lebih misterius daripada tingkat Raja Surga Jeoyu. Gulungan lukisan Jingyu dapat memblokir serangan jiwa orang-orang di rumah Raja Surgawi Jeoyu, tetapi tidak dapat memblokir serangan jiwa para penyihir. Serangan jiwa para penyihir bagaikan mata bor yang terus-menerus. Gulungan itu terus berputar dan mengebor pertahanan gulungan lukisan Jingyu, menyerang jiwa Luming. Faktanya, meskipun harta karun untuk melindungi jiwa itu langka dan berharga, ada beberapa kekuatan besar seperti Sekte Seng Hodao. Misalnya, Manning dan yang lainnya juga memiliki harta karun untuk melindungi jiwa, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan para penyihir. Hahaha, hanya kekuatan ini yang bisa membuatku mati. Para penyihir tertawa terbahak-bahak, setidaknya lebih dari 10 boneka bergegas menghampiri Luming dan yang lainnya. Sudah berakhir. Saat itu, sebuah pikiran terlintas di benak Manning. Ia tak menyangka akan mati di tangan penyihir itu sebelum memasuki bintang Ibu Naga. Kau pikir hanya kau yang menyerang jiwa. Saat itu, Luming berbicara pelan, lalu di kepalanya, sebuah lonceng kecil muncul. Teknik rahasia aslinya, lonceng kejahatan surgawi. Begitu lonceng kejahatan surgawi keluar, Luming mengaktifkan kekuatan untuk memutus belenggu. Bunyikan loncengnya, lonceng kejahatan surgawi berbunyi, suaranya jernih dan tajam, namun penuh dengan kekuatan jahat. Kuncinya adalah kekuatan penyihir muda untuk menyerang jiwa langsung dikalahkan oleh kekuatan lonceng kejahatan surgawi. Tak hanya itu, ia juga melawan balik. Kekuatan serangan jiwa menyapu penyihir muda itu seperti air pasang. Tubuh pemuda berkebangsaan Wu itu terguncang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur, seteguk darah menyembur keluar. Ia dikalahkan oleh serangan Luming, menderita serangan balasan, dan jiwanya terluka. Ning dan yang lainnya merasa jiwanya ringan dan tidak diserang. Kamu juga punya serangan jiwa. Itu skill rahasia aslinya. Sial, tapi skill itu juga bisa memotong belenggu. Beberapa pemuda penyihir berteriak kaget. Bergabunglah dan bunuh orang ini. Beberapa Wuzu Tian Jiao mengeluarkan berbagai macam senjata untuk menyerang jiwa tersebut. Ada lonceng besar, seruling, gukin, del, kapan, meraung, berbagai macam suara terdengar, dan jiwa itu menyerang daratan seperti badai. Bunyikan loncengnya, Luming terus-menerus mendesak lonceng kejahatan surgawi dan memotong rantai. Betapa menakjubkan kekuatannya, dia langsung mengalahkan serangan jiwa 5 pemuda penyihir. Bunuh, minuman dingin Luming, sepatu bot untuk memadamkan angin, pedang untuk menghancurkan kehampaan, dan tombak ajaib semuanya bersatu padu. Fiuh, kecepatan pedang penghancur kehampaan adalah yang tercepat. Pedang itu langsung menembus kehampaan dan membunuh seorang pemuda penyihir. Puff, pemuda penyihir itu dipenggal dengan pedang sebelum dia bisa melawan. Tetapi pada saat berikutnya, tubuh pemuda penyihir, yang kepalanya terpenggal, meledak dan berubah menjadi orang-orangan sawah. Tubuhnya, di sisi lain, tampak pucat. Orang-orangan sawah ganda, metode penyihir, sungguh misterius. Luming mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ia menginjak sepatu bot angin dan memegang pistol ajaib untuk membunuh pemuda penyihir itu. Ayo kita lakukan bersama. Pada saat ini, Manning akhirnya bereaksi. Jiao minum, dan pisaunya menyala. Ia membunuh pemuda penyihir itu dan membelah boneka menjadi 2 dengan 1 pisau. Pada saat yang sama, 10 pemuda lainnya juga bergerak, dan langit dipenuhi cahaya pisau. Luming menangkis serangan jiwa pemuda penyihir itu dengan lonceng kejahatan surgawi. Tanpa serangan jiwa, Manning dan yang lainnya akhirnya bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Selusin boneka dihadang oleh Manning dan yang lainnya. Begitu Luming bergegas melewatinya, hanya ada sedikit senjata pasen, dan ia mengalahkan 3 boneka berturut-turut. Begitu senjata basen bergetar, ia menembakkan 5 tombak, menutupi kelima pemuda penyihir itu. Sialan, potong dia. Kelima pemuda penyihir itu minum dan melambaikan tangan mereka terus-menerus, dan lebih banyak boneka terbang keluar. Bunyikan lonceng. Lonceng kejahatan surgawi terus berbunyi, dan tubuh boneka-boneka itu terkejut, dan kabut hitam keluar dari tubuh boneka-boneka itu, dan bahkan jeritan melengking pun terdengar. Boneka semacam ini dimurnikan oleh jiwa. Kini boneka itu diserang oleh lonceng kejahatan surgawi, dan boneka itu hampir roboh. Begitu Luming menyerbu, ia langsung menghancurkan selusin boneka. Kehadiran sang penyihir. Bersamaan dengan itu, kelima pemuda penyihir itu meraung serempak. Tubuh kurus mereka membesar dan berubah menjadi monster setinggi puluhan meter. Monster itu mengenakan baju besi perunggu dan memegang pedang perunggu. Ini adalah jurus rahasia asli mereka. Jurus rahasia asli kelima orang itu, luar biasa mirip. Kelima orang itu menunjukkan jurus rahasia asli mereka dan membunuh Luming bersama-sama. Gerbang penguasa. Dengan lambaian tangannya, gerbang dominasi Luming muncul, berubah menjadi raksasa. Ada pusaran air gelap di atasnya. Pusaran itu terus berputar dan mengeluarkan daya tarik yang mengerikan. Pusaran itu mengunci kelima penyihir itu dengan kuat. Bunuh, Luming berteriak, dan tombak yang kuat melesat, melepaskan kekuatan untuk memotong belenggu. Raungan, bahkan jika kelima pemuda penyihir itu bergandengan tangan, mereka tetap rentan dan dihancurkan oleh Luming. 2 dari mereka tiba-tiba mundur, sementara 3 lainnya, yang menanggung beban terberat, hancur berkeping-keping. Selama ledakan, area tersebut terus-menerus terdistorsi, dan terdapat jejak-jejak orang-orangan sawah. Mereka ingin menyingkirkan orang-orangan sawah tersebut sebagai pengganti orang-orangan sawah. Sayangnya, kali ini, area tersebut dikuasai oleh kota kendali, dan daya tarik mengerikan itu sepenuhnya mengunci area tersebut. Cahaya hitam muncul dan berteriak ngeri. Tidak, sialan, tidak mungkin, terdengar. Beberapa teriakan panik, dan kemudian ketiga pemuda penyihir itu musnah total dan jatuh di tempat. Yah, ada batasan tertentu untuk orang-orangan sawah ganda itu. Selama area ini diblokir, kau tidak bisa menggantikannya. Luming tersenyum dalam hati. Ini masuk akal. Kalau tidak, bagaimanapun kau membunuh mereka, para penyihir bisa menggantikan mereka dengan orang-orangan sawah.
Sungguh malang, bukankah mustahil membunuh mereka? Kau, beraninya kau membunuh para penyihir kami, kau ingin mati. Ayo pergi. Dua penyihir muda yang tersisa berteriak nyeri dan ingin melarikan diri. Namun, kecepatan mereka tidak sebanding dengan Luming. Menginjak sepatu bot Mia Feng, dalam sekejap, mereka menyusul dua penyihir muda itu. Ah, ampuni aku. Kedua penyihir muda itu berteriak getir dan memohon belas kasihan dari Luming. Saat membunuh orang lain dan mengambil jiwa mereka, mereka hanya merasa gembira dan sangat gembira. Mereka tidak pernah memikirkan suasana hati seperti apa yang akan mereka rasakan ketika mereka terbunuh. Pada saat ini, mereka akhirnya bertemu. Mereka hanya takut, ketakutan yang tak tertandingi, takut seluruh tubuh menggigil. Bahkan ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, Luming jelas tidak akan meninggalkan mereka. Mereka ditekan oleh gerbang utama, dan dua pemuda wusu yang tersisa juga meledak dan jatuh sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya, ia menyingkirkan cincin penyimpanan kelima pemuda penyihir itu. Bagus, hebat, melihat Lu Ziming dan yang lainnya. Awalnya, mereka mengira Luming sangat kuat, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan Luming. Luming begitu tak terduga. Apa yang mereka lihat? 5 rahasia asli. Sebelum dan sesudah Luming, ia telah menampilkan 5 jenis seni rahasia asli, dan 2 jenis telah memotong belenggu. Apakah ini masih manusia? Monster. Intinya, apakah ini batas Luming? Apakah Luming memiliki kekuatan tersembunyi? Semakin mereka memandang Luming, semakin mereka merasa bahwa Luming seperti jurang tanpa dasar, tak tergali, sedalam laut. Mata indah Maning berbinar, jauh di dalam matanya, berkilat kegembiraan. Ia tahu bahwa ia benar. Ia memberi Luming sebuah giok mimpi hanya untuk berteman dengan Luming. Semakin kuat Luming, semakin bahagia pula dia secara alami.